Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GPD Elsade Magelang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada sehari ini kita menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan, dengan firman-Nya yang hidup di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita merenungkan bagian firman Tuhan dalam Mazmur pasal 32 dan Mazmur 51. Saya akan banyak membacakan ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 untuk kita semua. Mazmur pasal 32 kita akan membaca ayat 1 sampai 5 dan ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Puji Tuhan, siapakah orang-orang jujur itu? Judul renungan kita pada hari ini adalah siapakah orang jujur? Suatu pertanyaan yang datang kepada hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang jujur adalah orang yang mau bertanggung jawab atas dosanya, bertanggung jawab mengakuinya di hadapan Tuhan. Mengakui dosanya di hadapan Tuhan artinya tidak ada dosa yang disembunyikan, tidak ada dosa yang ditutup-tutupi atau yang dirahasiakan, terbuka di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan segera bertobat. Itulah orang yang jujur dalam konteks firman Tuhan Mazmur 32 ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang kita pahami melalui kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 32 maupun Mazmur pasal 51. Yang pertama, kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan orang berdosa yang tidak mengakui dosa dan tidak segera bertobat. Kehidupan mereka seperti apa? Digambarkan oleh firman Tuhan, dan ini adalah kesaksian hidup yang dialami oleh Daud sendiri. Orang yang hidupnya di dalam dosa dan tidak menyadari hidupnya dan mengakui dosanya dan tidak segera bertobat, dikatakan pada ayat 3, 4, dikatakan bahwa tulang-tulangnya tidak berdaya. Dia seperti orang yang terhukum oleh karena dosa, pelanggaran yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan sumsumnya menjadi kering seperti musim terik panas. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan di bawah panas matahari, begitu menyakitkan tubuh kita, kulit kita. Dikatakan seperti sumsum yang kering oleh panas terik matahari, menderita oleh tekanan dosa itu. Ini bagi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dosa. Dosa itu menyiksa hidup kita. Mau mengakuinya atau tidak, atau tidak pun kita menceritakannya, tetapi itu kita akan alami ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, tetapi hidup di dalam dosa, membiarkan dosa itu menguasai kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan dosa menyiksa diri kita, dan hal ini juga dirasakan sendiri oleh Daud dalam kehidupannya ketika ia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Kita dapat melihat pada ayat yang ke Mazmur pasal 51, ya ayat 1 dijelaskan, ketika Daud menghampiri Batseba, itulah dosa pelanggaran Daud di hadapan Tuhan. Pada ayat yang ke-10 dikatakan bagi orang yang hidup di dalam dosa, banyak kesakitan diderita oleh orang yang melakukan dosa. Oleh karena itu, janganlah keraskan hati kita sampai dicambuk oleh Tuhan, sampai Tuhan sendiri memberikan hukuman atau
peringatan bagi kita yang keras. Dan Bapak Ibu, cambukan Tuhan ya. Kita lihat pada ayat yang ke-9, Daud berkata kepada kita semua dengan kesaksian hidupnya dan firman Tuhan yang datang dalam hidupnya, ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Artinya, jangan kita keras, jangan kita selalu menutupi diri oleh dosa-dosa, oleh pelanggaran yang kita mungkin orang lain tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Ketika Daud jatuh dalam dosa pun hanya dia yang tahu, dengan orang-orang sekitarnya mungkin. Ya, tetapi di sini Daud mau terbuka dengan Tuhan. Dia tidak ingin diperingatkan lebih keras lagi oleh Tuhan. Dijelaskan pada Mazmur pasal 51 ketika Nabi Nathan datang diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan Daud. Dia mau mengakui dosanya. Dia tidak ingin untuk harus kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ada peringatan Tuhan yang keras datang dalam hidup kita, ataupun mungkin Tuhan sudah memberikan waktu terakhir dalam kehidupan kita, kehilangan nyawa sekalipun. Tidak ada waktu lagi untuk kita bertobat. Tidak ada waktu lagi untuk kita kembali ke jalan yang benar, ke dalam kasih Tuhan. Semasih ada waktu. Bertobatlah, kembalilah kepada jalan yang benar, hidup di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, sehingga membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Selagi ada waktu untuk kita bernafas, mari kita kembali di dalam hidup yang benar. Bertobatlah, sebab waktu kita sangat terbatas Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah tahu akhir hidup kita. Dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, ayat 6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Ini artinya waktu kita terbatas, dan selagi ada waktu kita temui Tuhan, karena ada waktunya kita tidak dapat lagi berkata-kata dan berdoa kepada Tuhan. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Artinya sebelum ada kejadian besar melanda hidup kita, segeralah bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Dan pada ayat yang ke-5, di sini Daud mengaku dosanya kepada Tuhan. Tadi kita sudah baca dalam pasal 51 pun, ini adalah ayat-ayat firman Tuhan tentang Daud mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dan Daud memohonkan pengampunan daripada Tuhan. Dikatakan, Tuhan jangan tinggalkan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia minta pengampunan daripada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan pulihkan kehidupannya, agar dia dapat kembali menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan yang indah, lebih indah daripada keindahan dosa yang dunia berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita jangan lagi membiarkan hidup kita terjerat oleh keindahan dunia ini. Yang kedua, kehidupan orang yang mau sadar atau mengakui dosanya dan hidup dalam pertobatan seperti apa? Orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang mungkin tersandung jatuh dalam dosa, tapi mau segera sadar dan bertobat kembali kepada jalan yang benar. Dikatakan Tuhan itu adalah Allah yang sangat setia. Dia adil dalam segala perbuatannya. Ia lembut dan penuh pengampunan. Dia mengampuni Daud ketika Daud mengakui segala kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan. Ayat 8 dikatakan ia mengajar dan menunjukkan jalan kehidupan bagi kita. Jalan kehidupan yang harus kita tempuh, dan juga dia memberikan nasihat bagi kita untuk kita hidup benar. Dan mata Tuhan tertuju kepada setiap kita yang mau meninggalkan kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan ayat 11 dikatakan hidup kita yang sudah dibebaskan dari dosa akan bersorak-sorai, akan mengalami sukacita besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada kebahagiaan. Ayat 1 dan 2 dikatakan berbahagialah orang yang ditutupi pelanggarannya, orang yang diampuni pelanggarannya. Kita akan menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan, kebahagiaan yang bukan dari dunia ini. Tentu kita hidup dengan sukacita karena kita mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Pilihlah Bapak Ibu, pilihlah jalan yang baik, jalan yang benar, karena pilihan itu ada di tangan kita masing-masing.
Marilah kita jujur mengakui dosa kita dan hidup dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Mungkin kita berkata, saya tidak berdosa, saya tidak bersinah seperti Daud. Apa yang saya harus akui di hadapan Tuhan? Ada banyak sekali dosa, pelanggaran yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kita dapat mengoreksi kehidupan kita masing-masing. Kalau Daud jatuh dalam dosa persinahan dan Tuhan mengampuninya, kita pun Tuhan dapat mengampuni kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang masih kita perbuat. Mungkin ada seringkali kita menonton video porno ataupun juga mengoleksi barang-barang pornografi atau video porno ya. Saya masih ingat satu peristiwa Bapak Ibu ketika saya masih remaja. Di rumah tempat saya tinggal, yaitu rumah saudara saya Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemuda di tempat itu karena diperbolehkan nonton di rumah kami, mereka mengkoleksi waktu beberapa tahun yang lalu belum dapat menonton secara langsung lewat handphone masing-masing, tapi masih berbentuk CD. Mereka mengoleksi video-video yang tidak benar di hadapan Tuhan dan mereka tonton di tengah malam. Hal itu sangat merusak pikiran saya meskipun saya tidak ikut menonton dengan mereka. Dan peristiwa itu bisa saja terjadi kepada pemuda, kepada siapapun yang masih mencintai hal-hal dosa di dunia ini. Oleh karena itu mari Bapak Ibu jauhkan diri kita dari keindahan dunia maya yang dapat merusak kehidupan kita, menjauhkan kita dari kasih Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kita mari jaga kehidupan kita. Mungkin di dalam bercanda dan kadang-kadang kita dapat berkata, ini kan cuma bercanda. Mungkin kata-kata kotor, kata maki-makian yang kita perkatakan kepada orang lain dan kita membela diri. Itu cuma bercanda. Bapak Ibu dalam bercanda sekalipun, dalam keadaan kita bersukacita sekalipun, kita juga dapat melakukan dosa. Karena dosa itu tidak hanya apa yang dilakukan tangan kita, tapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan bisa melahirkan dosa dan bisa menjerat kehidupan kita sehingga kita hidup dalam tekanan, dalam ketidakbebasan sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari hiduplah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Minta Tuhan perbarui kita hari demi hari. Seperti permohonan Daud dalam Mazmur 51. Tuhan perbarui hidupku supaya aku berjalan menurut jalan yang Engkau berikan. Supaya aku dipimpin oleh Roh Kudus dan hidupku benar di hadapan-Mu. Mari nikmati sukacita kebahagiaan yang sesungguhnya yang datang daripada Tuhan. Karena itu yang akan membawa kita menikmati segala sesuatu yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Ketika kita mengalami masalah sekalipun, kita tetap berbahagia, tetap menikmati sukacita. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan sebagai orang-orang yang hidup di dalam pertobatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau mau mengampuni kami Tuhan ketika kami mau berbalik kepada-Mu, meninggalkan kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Kami bersyukur kami punya Allah yang mencintai kami lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.